Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Konfigurasi Politik dan Produk Hukum Politik Demokratis dan Otoriter. Karakter produk hukum otonom dan produk hukum otoritas dan responsif. Yang pertama adalah pengertian. 1. Konfigurasi politik demokratis adalah konfigurasi yang membuka ruang bagi partisipasi publik untuk sepenuhnya terlibat dalam menentukan kebijakan negara. Dan yang kedua, konfigurasi politik otoriter adalah konfigurasi politik yang menempatkan pemerintahan dalam posisi yang sangat dominan dengan sifat intervensionis dalam menentukan dan mengimplementasikan kebijakan negara, sehingga potensi dalam aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan diartikulasikan secara proporsional. Selanjutnya, produk hukum yang responsif dan konservatif. Pertama, produk hukum yang responsif atau otonom adalah karakter produk hukum yang mencerminkan pemenuhan aspirasi masyarakat, baik individu maupun berbagai kelompok sosial, sehingga mereka relatif lebih mampu mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Yang kedua, produk hukum konservatif dan atau ortodoks adalah karakter produk hukum yang mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan negara yang sangat dominan, sehingga dalam proses pembuatan tidak mengakomodasi partisipasi dan aspirasi rakyat secara serius. Selanjutnya, konfigurasi terhadap produk hukum yang dihasilkan. 1. Periode pemerintahan tahun 1945 sampai 1959. 1. Konfigurasi politik. Pada masa ini dikenal sebagai masa liberal, ditandai dengan praktis sistem politik yang demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer. Dinamika politik pemerintahan negara Indonesia mengalami keberlakuan 3 konstitusi yang berbeda. Yang kedua, bentuk produk hukum. Pada pasal 18 Undang-Undang 1945 yang dinyatakan sebagai berikut. Pembagian dasar Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Selanjutnya, yang kedua, periode pemerintahan tahun 1959 sampai 1965. Konfigurasi politik. Pada periode ini konfigurasi politik ditampilkan dalam bentuknya yang otoriter. Soekarno menjadi sosok sentral dalam agenda politik nasional, sehingga pemerintahan Soekarno pada masa itu dicirikan sebagai rejim yang otoriter dan totaliter. Yang kedua, karakter produk hukum. Karakter produk hukum pemerintahan daerah yang otoriter muncul sebagai reaksi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang dipandang sebagai terlalu liberal. Yang ketiga, periode pemerintahan 1966 sampai 1999. Konfigurasi politik. Konfigurasi politik didesain untuk membangun negara yang kuat, yang mampu menjamin dan membentuk negara yang kuat. Kehidupan politik yang stabil sengaja diciptakan karena pembangunan ekonomi hanya akan berhasil jika didukung oleh stabilitas nasional yang mantap. Yang kedua, karakter produk hukum. Produk hukum pemerintahan daerah pada masa Orde Baru ditandai dengan realitas Undang-Undang Negara Republik Indonesia
nomor 18 tahun 1965 yang ditetapkan pada tanggal 1 September 1965 tidak dapat berjalan dengan efektif karena adanya peristiwa G30 SPKI yang segera diikuti dengan pergeseran kekuasaan politik pada era Orde Baru. Yang keempat, periode pemerintahan 1998 sampai sekarang. Konfigurasi politiknya adalah momentum perubahan politik tahun 1999 yang dikenal dengan revolusi. Ditandai dengan turunnya Soeharto dari tampuk kursi kepresidenan Indonesia yang telah dikuasai selama lebih dari 30 tahun, jatuhnya rezim otoritarian Orde Baru diikuti dengan perubahan konstitusi negara, yaitu amandemen Undang-Undang 1945 hingga 4 tahapan. Hasil dari perubahan konstitusi tersebut adalah perubahan secara signifikan sistem ketatanegaraan RI, struktur lembaga negara tidak pernah diperlukan dibubarkan. Kemudian, atas tuntunan perkembangan politik dan masyarakat dibentuk lembaga negara baru. Yang terakhir adalah konfigurasi politik hukum, demokrasi politik hukum otoriter. Konfigurasi politik memiliki susunan kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan, yaitu satu, konfigurasi politik demokratis adalah konfigurasi yang membuka peluang bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turun aktif menentukan kebijakan negara. Yang kedua, konfigurasi politik otoriter adalah konfigurasi yang menempatkan pemerintahan pada posisi yang sangat dominan dengan sifat intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara profesional. Sekian presentasi PPT dari saya. Jika ada salah atau salah kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.